yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Formanto Podcast di episode kedua tentang Kampus Life. Sebelumnya, kenalin, nama gue Mutmainah Safitri, akrab dipanggil Maya. Asal gue dari Bandung, MNH 59. Nah, di sini gue nggak sendirian aja, gue ditemani sama Akang Teteh dari MNH juga. Nah, boleh dong dikenalin. Halo semua, kenalin aku Farida Salsabila, biasa dipanggil Caca. Terus habis itu aku asal Bogor dari MNH 60. Halo semua, kenalin nama gue Ahmad Yuda Saputra, biasa dipanggil Yuda, asal dari Lampung, dari angkatan MNH 60. Oke, halo teman-teman, perkenalin nama gue Iman Yuda Ramdana, akrab dipanggil Yuda, dari Makassar asalnya, terus buat angkatan sendiri, angkatan MNH 59. Wow, ada dua Yuda ya di sini, berarti untuk bedain nih, di sini kan berarti ada Yuda 60 sama Yuda 9. Kita panggil kan Yuda 59 ya, buat bedain. Nah, kita kan udah perkenalan nih. Kita boleh dong tanya kabar masing-masing dulu nih. Dari aku sendiri, alhamdulillah di minggu ke-9 ini, alhamdulillah baik banget. Kalau dari Caca? Nah, kalau kabar aku di minggu ke-9 ini kan abis UTS ya. Sebenarnya abis UTS pertama kita sebagai anak fakultas. Oh iya. Ada sakitnya sedikit, tapi oke, baik aja. Baik aja ya, nggak baik banget. Oke. Di minggu ke-9 ini kabar gue, sampai minggu 9 ini bolak-balik 2 kali positif. Wow. Waduh, kenapa tuh? Sehat. Alhamdulillah, kalau sekarang Boleh lebih. Udah. Boleh kan Yuda? Kalau dari gue sendiri di minggu 9 ini, gue bersyukur sih di minggu 9 ini karena ada beberapa matkul yang emang gimana ya, ada beberapa matkul yang dosennya gak masuk, online apa segala macam, dan menurut gue itu bisa ngasih waktu istirahat buat gue. Dan emang kebetulan sekarang juga gue lagi rada pilek gitu, makanya gue bersyukur di minggu 9 ini rada kosong gitu. Oke, jadi di sini alhamdulillah lagi pada sehat ya. Nah, karena kita topik obrolannya kampus life, berarti tentang kehidupan di kampus dong. Nah, di sini aku mau tanya-tanya nih tentang kehidupan Akang Teteh selama di Fahutan, terutama buat Akang Teteh 60 nih baru 3 bulan ya di Fahutan. Nah, gimana nih? Ada nggak culture shock atau kayak ini hal baru nih di Fahutan gitu? Boleh deh dari Yuda dulu deh. Mungkin kalau dari yang paling culture shock banget tuh kayak laprak. Misalkan kalau di PKU tuh kayak laprak itu kayak deadline-nya seminggu. Kalau misalkan di departemen kayak 3 hari gitu. Terus juga banyak banget. Jadi kayak Kacau ya. Kalau semester 3 ini cuma berapa laprak nih? Berapa laprak? alhamdulillah 2. Alhamdulillah, baru 2. Baru 2. Kalau dari Caca sendiri gimana? Oh, wow ya. Ya lumayan. Sebenarnya kan kita dari PKU itu kita nggak ada basic kehutanan ya awalnya. Bener. Tiba-tiba masuk dihantam oleh materi-materi semua tentang kehutanan gitu. Jadi ada kagetnya, sama juga kayak Yuda soal laprak, biasa kita ngejar seminggu gitu. Ini 3 hari udah harus kumpul. Sama sih kurang lebih kayak semuanya juga ngerasain hal itu. Lebih di akademiknya ya, Iya, berarti tentang akademiknya. lapraknya. Kalau dari Kang Yuda sendiri nih, kan udah semester 5, kita udah ya kurang lebih 1,5 tahun Iya, ya. 1,5 tahun, benar. Di Fahutan, gimana nih? Nah, mungkin kalau gue sendiri sebenarnya hampir mirip lah sama teman-teman juga yang 60. Soalnya di awal juga kan kita bener-bener kaget gitu dari PKU kita yang dapat lapraknya deadline-nya lama gitu. Kita cuma 1 laprak atau 2 laprak. Terus pas di Fahutan masuk di departemen, kaget banget sih, apalagi di semester 4-nya, karena dari angkatan 59 sendiri kan udah ngelewatin semester 4 ya. Mungkin di semester 3 emang masih enak lah, masih 2 laprak gitu, deadline 3 hari. Dan di semester 4 boom sih, kacau sih. Iya, betul banget. Tapi ntar aja lah teman-teman tahu juga. Oke. Kalau misalnya aku nanya sedikit nih tentang semester 4, boleh nggak sih kan tentang gimana sih kehidupan Akang di semester 4 gitu, sibuk apa aja, terus gimana akademik Akang gitu. Spoiler juga ya buat 60 ini ya. Yang boleh dong. Oke, boleh ya teman-teman. Kalau buat kehidupan di semester 4 ya sebenarnya, kalau mau dibilang sibuk sih, wah lumayan sih sebenarnya, karena dari aku sendiri terkait akademik kan sebenarnya shock juga gitu pas awal-awal, pas tahu ternyata di semua matkul yang ada di semester 4 tuh ada lapraknya gitu. Pas awal juga kaget gitu, kayak gimana ngejalaninnya ntar, cuma ya udah weh kita jalanin aja gitu. Akhirnya ternyata pun nggak cuma sibuk di akademik, jadinya
kemarin juga sempat ditawarin buat daftar jadi kadif gitu di salah satu kegiatan di Fahutan, makanya tertarik juga gitu pengen nyoba, tapi ya akhirnya rada keteteran lah karena emang harus membagi waktu di antara kepanitiaan sama si akademik gitu. Oke, berarti semester 4 lumayan Boom lah. boom lah ya di MNH ini gitu. Nah, ngomong-ngomong soal acara nih tadi sempat di-highlight tentang kepanitiaan. Iya benar. Nah, kita kan di Fahutan udah sempet beberapa kali ikut acara-acara kayak event-event kayak Bener. ada Forkap, terus ada Semarak Kehutanan gitu. Nah, dari Akang Teteh gitu, ada nggak sih tanggapan gitu terkait acara tersebut kayak gimana gitu? Dikit aja. Boleh dari Coba. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Siapa nih? Caca boleh? Ya, Ya boleh. Kemarin juga kebetulan aku sempat ikut jadi panitia Semarak Kehutanan. Udah tentu seru banget dong. Apalagi kadip aku yang super keren. Ih, keren, Terus keren. kalau yang Forkap itu kan kita masih PPKU ya. Sebenarnya itu apa ya, membekas banget lah bagi kita N60 gitu. Pas waktu itu karena dari situ tuh aku banyak kenal anak Fahutan yang lain gitu dari Forkap. Jadi kayak dari opening, closing itu tuh jadi makin banyak yang deket gitu kan. Kita kan beda ST nih. Iya, benar. Nah, pas ada Forkap itu jadi nyatu gitu. Nggak cuman dari satu departemen tapi semuanya. Jadi menurut aku seru sih, yang kayak gitu tuh bener-bener bermanfaat. Gak cuman dari akademik, terus habis itu aspek-aspek seninya juga, tapi aspek kekeluarganya tuh jadi apa ya, jadi bertambah gitu. Jadi tiap makin angkatan. kenal Iya, ya makin akrab. keluarganya. Keren. Iya. Keren. Kalau dari Kang Yuda deh, Wah. gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya, kalau kan yang semester 3 juga sempat ikut yang apa sih namanya, yang Semarak Kehutanan juga tuh sempat ditarikin sama abang-abang juga tuh dulu. Nah, pas itu juga akhirnya belajar di situ lah. Kebetulan divisi yang aku ikutin di semester 3, aku jadi kadifnya di Semarak Kehutanan yang selanjutnya gitu. Makanya menurut aku di Semarak Kehutanan ini jadi apa ya? Jadi batu loncatan buat aku gitu, buat jadi kadifnya gitu. Makanya pas di Semarak Kehutanan ya menurut aku luar biasa lah experience-nya. Terus buat yang bener juga tadi yang Forkap, kita juga dulu pas masih PKU juga ya, apalagi kenal sama teman-teman departemen pun awalnya dari situ, karena emang benar-benar aku juga orangnya malas buat bersosial pas di semester 1 2 itu, karena rasanya kayak ngapain gitu kenal sama ini, ntar juga kenal gitu. Iya, Kan iya, mikirnya gitu ya. sama-sama. Ternyata pas di Forkap atau di acara-acara departemen pun yang formal cup pun Iya. kita wah ternyata perlu nih temenan sama teman-teman departemen, teman-teman fakultas gitu. Ternyata banyak benefitnya, nggak ngerugiin juga gitu. Seasik gitu. Asik parah. Asik Itu dia, kacau parah. Kalau Yuda gini, gimana nih? Kalau aku nyesel tahu tuh. Yusuf, Wah. kenapa tuh? Wah, Bisa. Apa nih? Kok bisa Karena bisa? karena pas oprek Semarak Kehutanan tahun ini aku nggak sempat daftar. Terus pas ngeliat teman-teman pada Semarak Kehutanan tuh kayak FOMO gitu. Aduh pengen nih. Iya. tenang aja. Masih banyak kepanitiaan Iya, lainnya yang benar. harus kamu Coba, daftar, betul. coba, dan itu Benar. juga gak kalah seru. Ya. Yuda ini humas abadi loh, dari awal sampai akhir. Wah. Sangat-sangat humas anaknya. Iya. Berarti Jago. komunikasi. Suka berkomunikasi. Cocok, di sini cocok ya untuk di sini. Oke, kalau misalnya soal Forman Forkap nih, gimana nih menurut kamu Yud? Kalau Forkap itu kan kemarin pas semester 2 kan. Pas masih 60 itu. Kayak menurut aku sih kalau Forkap tuh kayak satu E60 itu kayak jadi satu gitu loh. Kayak benar-benar bonding banget. Jadi deh. bonding. Keren. Soalnya kan dari awalnya tuh kayak Forman itu udah bonding ke satu departemen. Nah pas Forkap itu kan kontingennya jadi satu tuh E60. Jadi kayak kami tuh saling bantu-bantu gitu buat mengibarkan bendera E60. Wih, kece banget, kece. Keren. Aku sempet lihat juga sih bendera E60, keren banget. Jadi kayak lebih bonding juga gitu ya ke kaliannya. Nah sekarang kita bahas yang lucu-lucu dikit nih. Kalian Apa tuh? ada nggak sih pengalaman yang lucu selama kalian di kampus gitu? Boleh deh dari Yuda. Pengalaman lucu. Cu. Apa ya? Apa ya? Kayak Kalau emang Yuda nggak bisa, aku dulu deh, boleh nggak? Boleh. Nah, kalau aku sih ya, kalau pengalaman lucu tuh sebenarnya kalau mau dibilang tuh
kadang terjadi nggak kita sadarin gitu. Kayak kadang di tempat-tempat tertentu atau kita lagi nongkrong atau lagi ngumpul sama teman-teman tuh kadang hal-hal lucu itu terjadi gitu. Mungkin kalau aku sendiri ya paling sempet juga pas semester 4 tuh kan lagi hektik-hektiknya tuh, lagi rame-ramenya laprak apa segala macam. Dan yang lucu menurut aku dan perlu dikenang sampai kapanpun itu menurutku ya ngelaprak bareng sampai jam berapapun itu gitu, karena Betul banget. deadline yang selalu dikejar kita ngumpul di ruangan-ruangan atau di tempat-tempat yang disediain fakultas gitu, kayak di GU apa segala macam, di LPPU ini bahkan kita ngerjain bareng sampai jam berapa gitu. Menurut itu momen-momen yang sangat seru gitu, itu lucu banget gitu kalau mau dikenang, karena mikirnya kayak wah ini mah kayak dibantai ini tapi kita seneng-seneng aja gitu, selama kita bareng-bareng seneng-seneng aja gitu sih kalau dari aku. Kan mungkin karena kita emang lagi kayak pusing banget sama laporan nih. Kadang tuh ada beberapa orang yang kayak emang random ngelakuin Iya, hal lucu iya, gitu. benar, mekanisme. ada aja kelakuannya benar-benar. Iya bener banget. Kalau misalnya Yuda gimana? Nah, aku inget pas minggu pertama masuk kuliah di Fakultas tuh, Iya. kan hari Senin, aku inget banget hari Senin hari terakhir itu matkul ekonomi kehutanan selesai jam 6. Jadi temen aku itu ada dia kelar matkul ekonomi kehutanan, dia lari ke kamar mandi. Kan kalau Tanjung kan kayak jam 6 lewat tadi tutup gitu. Oh udah kekunci. Jadi dikunci. Terus temen aku tuh keluar dari kamar mandi, dia udah kekunci gitu, jadi dia panik. Dia panik terus dia lompat dari lantai 2. Wah, iya sumpah, dia lompat dari lantai 2. Itu kan kenapa anaknya? Enggak, emang anaknya strong kok. Oh. Itu kayaknya Hyperaktif ya. bakal aku ingat sampai kapan. Itu lucu banget. Itu lucu sih. Itu minggu pertama banget. baru juga masuk. Minggu pertama banget. Image-nya udah langsung berubah ya. Dia panik banget itu. Langsung ngechatin di grup paralel. Aduh, gue kekunci nih gitu. Terus akhirnya loncat aja gitu nggak Iya, jadi teman-teman tuh dari bawah tuh udah nggak apa-apa loncat. Obat aja loh. Ada yang nangkep, enggak ada. Enggak ada. Enggak perlu. Nggak perlu. Bisa lompat. Keren. Kalau Caca gimana Caca? Kalau aku sebenarnya ini antara lucu sama malu sih. Ini kamu sendiri nih berarti. Iya. Tapi harusnya orangnya yang malu ke aku. Jadi sama minggu pertama juga nih, kan baru awal-awal masuk fakultas nih. Fakultas, iya, Ya. benar. So habis itu kayak biasa kan kita kayak sebagai apa ya, yang bareng gitu kan, harus nyapa-nyapa Akang Teteh. Iya, Terus benar. tiba-tiba ada anak 60 tuh yang nyapa aku, "Teh." Terus aku jawab kayak, "Apaan lu? Gue 60." Terus kayak, "Oh iya." Lah, gak apa-apa dong. Ya maksudnya kan ya. Terlihat lebih dewasa. Maksudnya ini agak gimana ya, 1 tahun lebih tua apa Benar, gimana benar. tampilannya. Terus kayak, "Teh, hah? Apaan gue 5 tahun. 60?" 5 tahun. Wah, gak boleh Lebih gitu. muda. Lebih muda. Baby face. Muda. Ya. Makasih ya, Yud. Makasih ya Yud. Maksudnya Yud yang ini ya. Oke, rada lucu ya. It's okay. Iya itu sebenarnya lucu sih, karena kayak masa temen angkatan aja dia nggak tahu ya. Tiba-tiba Teh gitu. Kayak, "Hah? Aku Jadi dia telepon. Ini aku nih. Pesan aku." Nah, udah ngomong nih yang lucu-lucu. Sekarang kita ngomongin tentang momen yang paling kayak, duh, ini momen yang gak bakal gue lupa. Momen yang paling berkesan sama kalian di hutan. Aku mau cerita dikit, boleh gak sih teman-teman? Wah, boleh dong. Kita juga perlu. Boleh gak sih? Boleh. Kita juga butuh. Kalau misalnya dari aku nih, momen yang paling aku kayak, ini momen yang gak bakal pernah gue lupa adalah momen saat PLK. Karena kita udah Iya PLK kan. Iya Jadi, benar. momen ini tuh yang kayak, duh, gue nggak akan pernah ngulang ini lagi, tapi momen ini yang bakal selalu gue ingat selama gue hidup gitu. Iya benar. Apalagi waktu di HPGW, kita benar-benar satu angkatan, kita di Becadasan, di tengahnya api unggun. Jadi itu benar-benar kayak, Itu seru banget. wow, ini sumpah ini sekeren mungkin gitu. Mungkin. Keren mungkin. Itu dia. Keren mungkin. Kalau dari aku kayak gitu, kalau dari teman-teman kayak gimana nih? Dari Kang Yuda boleh mungkin? Kalau dari aku ya, kalau mungkin PLK emang bener berkesan banget. Tapi aku jangan ke PLK dulu deh. Pas aku awal-awal masuk departemen. Jadi tuh pernah tuh sempet sekali itu beres UTS apa gitu. Itu tuh di sela antara hari tenang gitu. Ini hari terakhirnya UTS ini, terus Sabtu Minggu sampai Seninnya kosong gitu. Nah,
teman-teman baru UTS tuh pada ngide, puncak yuk, teman-teman departemen aku nih tiba-tiba, ayo puncak yuk, itu tuh berawal dari parkiran gitu. Akhirnya nanyain satu-satu orang-orang, akhirnya kita kekumpul berapa orang itu, ada 30 sampai 40 kali ya. Kita ramean itu ke puncak, kita pada naik motor, kita bonceng-boncengan apa segala macam. Untuk itu awal banget bondingnya teman-teman aku sih di departemen itu, menurut aku paling seru lah sejauh ini kalau dibilang di cakupan departemen ya. Terlebih dari formal atau segala macam, tapi menurut aku momen yang nggak formal terus rame-rame dan seru-seru itu yang pas bareng teman-teman departemen. Kalau buat yang PLK ya, kalau buat yang PLK sendiri, aku sih pas awal ya shock ya, karena sebenarnya kalau dibilang bersosialisasi, aku suka bersosialisasi gitu. Tapi kagetnya pas di PLK kemarin dapat jalurnya tuh jalur yang paling jauh gitu kalau dibilang di antara semua teman-teman yang lain dapat di Jawa Barat, sekitaran Jawa Barat, kita ke Jawa Tengah gitu. Jauh-jauh. Itu jauh banget itu menurut kita. Dan pas di situ pun pas aku ngeliat teman-teman kelompok aku pun, aku ngerasa kayak siapa orang-orang ini gitu. Kenal ya? Iya, nggak kenal teman-teman departemenku pun nggak yang begitu akrab sama aku. Tahu orang-orangnya tahu, cuma kalau dibilang akrab deketnya enggak gitu. Tapi akhirnya pas udah ke jalur, udah bareng teman-teman, wah beneran kebonding sih pas di jalurnya dulu. Pas di jalurnya sebelum ke HPGW, kita udah bener-bener nyatu gitu, karena akhirnya aku juga memberanikan diri buat keluar dari zona nyaman aku. Aku akhirnya temenan sama semua, aku ngebonding teman-teman juga, dan akhirnya di HPGW kita lebih gacor sih, lebih seru sih pas di HPGW itu, karena udah seangkatan gitu cakupannya. Gitu sih kalau dari aku. Keren. Kalau dari Caca gimana nih, Ca? Aduh, aku dulu deh. Iya, aku dulu nih. Tapi emang bener sih Teh, Kang. Aku tiap ngobrol sama Akang Teteh tuh pasti aku tanya kan, apa sih yang paling berkesan itu pasti antara BCR sama PLK. Nah, berhubung aku belum merasakan PLK nih, jadi menurut aku tuh yang paling berkesan banget tuh ya BCR sama Riung, karena terlepas dari ininya ya, tugas-tugasnya, tapi justru itu yang bikin kita makin deket ya, kayak misalkan malam-malam aku ngerjain tugas bareng, ngumpul di satu kontrakan temen aku gitu, sampai subuh pun jadi gitu, terus sambil makan, itu seru banget sih ya. Dan itu tuh momen dimana kayak kita kenalan yang lebih mendalam gitu, tiba-tiba orang sini berarti kenal ini dong, berarti temen ini gitu. Langsung akrab. Iya, Sering. matching teori gitu kan. Kayak aku misalkan dengan SMP sama ini karena ada acara apa, terus tiba-tiba ketemu sama orang Dramaga, terus kayak temen ini, deket juga gitu. Dunia Banyak banget sesempit mungkin. Itu dia. Kalau dari Yuda gimana nih? Kalau dari aku sama sih pas BCR juga, menurut aku BCR tuh kayak berkesan banget. Soalnya itu kan satu angkatan tuh. Jadi menurut aku yang paling berkesan tuh kayak malam-malam nyari SOP sambil dikejar Jamal kayak aduh SOP Jamal. Jadi harus bener-bener gitu. Apalagi H2 itu kan banyak banget SOP-nya. Jadi disiapin banget gitu. Dari aku. Karena H2 bener lapang banget ya. Lapang banget, benar. Tapi sensasinya seru banget sih. Seru banget ya. Jujur ya. Kayak aku tanya semua temen aku kayak, sumpah ini kita nggak bisa lupain gak sih, nggak bisa move on gak sih? Semua pada setuju. Terus kayak tunggu PLK nanti. Nggak, tapi setiap aku bilang ke aku Teteh dia kayak tunggu PLK nanti, makin gak bisa move on katanya gitu. Jujur. Iya pas juga kan aku kayak sharing gitu kan sama PLK, iya. Terus katanya, lihat aja nanti PLK makin gak bisa move on lu gitu. Oke, ditunggu. Bener sih. Gak bisa move on banget. Gak nyangka gitu lah. Kayak anak-anak 59 nih after PLK itu seminggu ke depannya tuh masih tentang PLK. Iya, ngobrolnya itu terus. Orangnya tentang PLK. Ngumpul di kantor pun PLK. Awal-awal tuh per jalur gitu duduknya. PLK ada apa ini? Gitu. Di jalur ini ada cerita apa? Cerita akhirnya. Jadi saling sharing ya. Saling sharing gitu. Seru banget. Sabar nih PLK. Semoga PLK kita seru ya, Cak. Lebih Lebih seru. Setiap Semoga. angkatan pasti ada momen-momen Iya, ada ceritanya sendiri. Ada ceritanya sendiri gitu. Nah, udah minggu 9 nih, teman-teman. Aduh. Kita baru UTS 2 minggu kemarin. Iya.
kesan awalnya gimana sih teman-teman, kan terutama 60 nih baru UTS Baru UTS, pertama di iya. Kemenha Iya. di Kautan. Gimana nih, susah nggak soalnya, terus kayak gimana, beda nggak sama PKU gitu? Mulai dari Yuda deh. Kalau beda sama PKU tuh beda banget, menurut aku beda banget. Sebeda itu. Beda. Itu sebeda mungkin. Sebeda. Terus juga aku culture shocknya kebanyakan UTS di MNH tuh kayak pakai exam gitu lah, jadi pakai device iya, gitu. benar. Kalau di PKU kan biasanya pakai kertas. Kertas, paper base. Kalau di culture shocknya di MNH ini kayak pakai di device gitu kayak. Apalagi tapi ribetnya kalau misalkan exam itu error. gitu. Error, Jadi kayak, wah itu sih benar-benar. Iya sih, benar sih. Bener. Itu nyebelin sih. Paling nyebelin itu. Kalau Caca gimana, Cak? Kalau aku, aduh, sebenarnya soal-soal itu bakalan gampang kalau kita baca ya, tapi Iya. karena kita penganut sistem SKS, Oke. jadi kayak ada beberapa yang Jangan sangat dicontoh teman-teman. sangat apa ya, jadi contoh ya, Iya. sangat kayak aduh nyesel nih nggak Nyesel nggak dari belajar awal. dari sebelumnya Ah, gitu. iya, iya. Jadi ada sih kagetnya dikit, itulah. Itulah. yang pedologi 100 soal lebih itu. Ya itu Wah. cuman Nggak. tapi fun fact Yuda ini tiap malam ya sebelum UTS selama 2 minggu berturut-turut dia bikin tutor di Enggak kontennya. tutor. Tutor asli. Keren. Jangan kayak iya, jadi di grup Keren angkatan banget. yang mau belajar ini sini, misalkan besoknya ekonomi hutan nih. Terus Keren Yuda sama teman-temannya tuh kayak di grup angkatan yang mau ekonomi hutannya 100 ini kontrakan Weh. gitu. Pede parah. Tapi itu keren sih. Bersama Yuda. Iya. Kita pacar lagi gitu kayak empat. Amin. Amin, amin. Yuda yang ini begini kok. Oke teman-teman, dari udah yang sini ya, boleh ya teman-teman. Ikutan nih. Gimana nih Kak Yuda? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau yang di semester 5 ini kaget sih sebenarnya karena matkul bener-bener matkul lanjutan dari semester sebelumnya gitu. Dan menurut aku matkul semester 5 kacau sih, lebih sulit lagi gitu kayak. Wow. Aduh bener-bener kayak yang kalau emang dari semester 3-4-nya kurang paham gitu, pas di semester 5 lebih kacau lagi, apalagi barengan sama kepenitian apa segala macam, jadi nggak bisa ngebagi waktunya apa segala macam. Sempat terkendala lah beberapa minggu awal gitu, tapi ya alhamdulillahnya kalau di UTS-nya sih ya gitu. Itulah pokoknya. Gitu aja pokoknya. Oke, kurang lebih ya gitulah ya. Gitulah ya. Ya, ya gimana ya teman-teman? Gimana ya? Datang kerjakan lupakan. Itu dia. 3 kata. Hari ini tuh datang kerjakan lupakan. Kayut katanya dong. Gak bisa. Gak ada. Lucu. Nah, lanjut topik selanjutnya. Wah, Apa tuh? Apa tuh? kita kan manajemen hutan nih. Yo. Bentar Yos. lagi bakal ada acara Forman Cup 2024 Oh. sama main lagi. Main naik sih seru. Gila. Nah, ekspektasi kalian terhadap acara tersebut tuh kayak gimana sih? Boleh dari Kang Yuda nih yang udah 2 tahun dong. Betul berarti. nih ya Nah, benar. Kalau dari aku sendiri ya, aku sih ngarepnya ya buat di Forman tahun ini lebih seru lagi gitu, lebih ramai lagi anak-anak MNH-nya. Apalagi kita bakal nyambut adik-adik kita gitu dari adik-adik 61. Iya, adik-adik gemes gitu. Makanya kita penasaran gitu kan, kita belum pernah ngeliat mereka ya. Iya. Kayak kita kalau mau ke PPKU juga kan aneh ya. Iya. Abang-abang dari mana gitu. Siapa nih abang Iya. ini? Yang gondrong Abang dari mana siapa ya? ini? Turun dari mana Iya, gitu ya? kan pada kaget adik-adiknya. Makanya momen buat kita ketemu adik-adik kita di Formal Cup nanti gitu. Makanya ngarapnya sih bakal seru, apalagi ngarapnya sih ya teman-teman dari 61-nya lebih seru gitu daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Itu dia. Kalau buat main naiknya, wah main naiknya harus lebih gacor sih dari kemarin, lebih seru. Kemarin kan ada DJ gitu. Wes, DJ dari Akbro. DJ Akbro. Iya. Nah kemarin juga dapat nominasi apa sih itu, mahasiswa terkocak atau apa gitu. Kemarin kan dapat itu ya, kayak apa sih? Sebenarnya nggak ngarep menang gitu. Nggak ngarep menang. Tahu nominasinya pun enggak gitu, kok tiba-tiba menang gitu. Apa yang saya menangkan ini? Sekocak mungkin. Sekocak mungkin. teman-teman. Ya udah maju aja gitu akhirnya. Oke, buat dari Caca gimana, Ca? Kalau aku sih ekspektasinya, wah kayak tahun kemarin kan udah ikut nih yang bener. Forman Cup. Wah seru juga. Nah ekspektasi yang sekarang kan kita
lebih seru lagi. Bener kata Kang Yuda, kita nyambut adik-adik S161, adik emas gitu Iya. kan. Terus ini sih siapa tahu gitu jadi jalur untuk lebih mengenal Akang Teteh. Soalnya kan kita Iya, benar. ketemu Akang Teteh senior dari Akang Teteh 59, 58, 57, ada tenaga pendidikan juga kan. Jadi Cerdik, bener. iya. Itu kan aku pasti kayak wah seru nih. Seru. Gitu. Oke, Benar. udah nih terakhir nih. Kalau ekspektasi aku kayak di padang pasir gitu. Selain Oh, spoiler tema apa gimana nih? Apa tuh, apa tuh? Kayak spoiler tema Iya. ya. tema Kayak bakal ada tiba-tiba dari belakang, boom, Cleopatra. Oh, Cleopatra. siap menjadi Cleopatra. Caca mau jadi Cleopatra. Oh, Caca yang mau jadi Cleopatra kalau ya? dari auranya sih udah cocok ya. Itu dia. Orang. Itu dia. Orang. Bener. Oke, teman-teman, kita sekarang udah ada di penghujung acara nih. Ada masih seru nih. Ngobrol banyak banget nih tentang kehidupan kampus nih. Terakhir deh, Pengen aku padahal. mau kasih kesempatan buat kalian buat kasih kata penutup buat teman-teman semua gitu. Kayak tentang kehidupan kampus nih gimana? Kalian kasih saran kah atau kasih kata penutup? Aduh. Aduh apa ya? Aduh, apa ya? Kayaknya dari dulu nggak sih? Kayaknya Biar kita bisa. Aduh. Keren juga nembaknya teman-teman. Bagus juga ya. Boleh, Wah, mungkin kalau dari aku ya, kalau buat kata-kata sendiri nggak ada kata-kata yang khusus gitu. Paling buat teman-teman, apalagi teman-teman yang nonton podcast ini ya, apalagi teman-teman yang nonton podcast ini, semoga teman-teman abis nonton podcast ini jadi lebih tahu gitu gambaran dari teman-teman di Pautan, teman-teman di MNH gitu. Makanya jangan lupa nonton podcast ini aja sih menurut aku. Itu yang paling penting. Itu pentingnya, itu dia. dari Yuda. Nah, Kalau, aduh, pressure nih, nggak harus lucu ya. Oh, enggak juga. Kata siapa? Kata siapa? ya soalnya patokan kita kan Kang Yuda ya. Kan kocak Kalau ini. beliau segini kan segini. Gitu. Oh, jangan dong. Kepala. Santai aja. Nggak, kalau buat aku sih kayak buat teman-teman angkatan aku nih kalau nonton belajar jangan Itu dia. jangan SKS, UTS. No. Iya. Terus belajar memanage waktu aja sih kayak antara kepanitiaan dengan akademik. Itu dia. Woi, keren banget. Harus keren dong. Oke, teman-teman. Oh, Pantun dulu. kata-kata hari ini. Weh, singkat saja. Singkat saja, janganlah kalian merasa berat di departemen ini karena akan lebih berat selanjutnya. Cukup. Oh, itu aja. Keren banget. Oke, teman-teman semua terima kasih banyak banget udah mau datang ke podcast hari ini dan seru banget jujur. Ngobrolnya seru banget. Kalau bisa 5 jam. Oh iya, Benar. kalau nggak ada limit juga kayaknya sampai jam itu. Benar. Iya. Benar. Banget. Tapi kita nggak boleh Nggak boleh. berhenti dong. Kita harus Iya. belajar dong seperti Harus itu. belajar. Iya. Belajar. Habis pulang dari sini belajar. Belajar teman-teman. Biar nggak SKS. Biar nggak SKS. Oke. Belajar. Sebelum itu teman-teman, aku mau kasih tahu buat teman-teman yang nonton jangan lupa buat follow IG @FMSC Pautan IPB. Kalau ada ya di sini. Tolong editor tolong. Ada ya. Terus juga jangan lupa promosi IG masing-masing dong. boleh. Iya. IG aku Maya SFITRR. Kalau IG aku @FSLSAB. Kalau Kalau IG aku Ahmad Yuda Saputra, hanya doa jadi Ahmad Yuda Saputra. Kalau aku sendiri @Hyura HYUR-nya 3 terus A_, gitu. So Gitu. cool. Iya. Hyura. Teman-teman jangan lupa buat follow kita semua dan follow yang paling penting FMSC dong. Benar. Sekian dari kita, terima kasih banyak udah menonton. Dadah. Hyura.